lost the battle, and I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like hysterical, and my walls are all crashing down. 'Cause right now I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost the battle. No, you've never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. Oh, you can do all things but fail. 'Cause you've never lost the battle. No, you've never lost the battle. And I know you never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. Oh, you never will. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you've never lost the battle. And I know you never will. And I know you never will. And I know you never Halo, selamat pagi, petang ataupun malam. Bila pun masanya kamu melihat video ini, saya ingin ucapkan selamat datang ke kebaktian online TCC. Ini bukan kebetulan, ini semua rencananya Tuhan untuk kita semua diberkati menerusi firman yang akan disampaikan pada hari ini. Amin. Jadi bagi yang belum berkesempatan mengenali saya, nama saya Amin Remozat. Ini istri dan anak saya, Cadence Rhodes, and I work as a teacher here in Bumi Lawas. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, tajuk sharing saya pada hari ini berbentuk soalan, iaitu are you ready? Type di bahagian komen, are you ready untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini? Semua type, are you ready? Yes. Itu yang akan saya sampaikan pada hari ini.
Jadi firman yang saya ambil pada hari ini ialah Matius 25 ayat 1 hingga 13. Firman yang sangat popular, iaitu bertajuk bijak atau bodoh. Jadi tentu saja kalau kita dipilih ataupun memilih antara menjadi orang yang bijak ataupun orang yang bodoh, kita semua pasti memilih untuk menjadi orang yang dipanggil bijak. Sebab tidak ada satupun orang antara kita, semua di antara kita mau menjadi orang yang bodoh. Apa yang dikatakan dengan orang yang bijak itu? Jadi kalau saya lihat dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, orang yang bijak ini adalah orang yang mahir, orang yang memakai akal budi, orang yang pandai dalam sesuatu perkara. Manakala orang yang bodoh disamaartikan dengan orang yang tidak mudah faham. Jadi tidak heran bila dijelaskan berkali-kali masih juga tidak faham. Bahkan dikatakan orang yang tidak memakai akal sihat dalam kehidupan mereka termasuk dalam kategori bodoh. Ya, jadi hari ini kita mau belajar supaya apabila kita di hadapan Tuhan pun kita menjadi anak-anaknya yang bijaksana. Mari kita lihat di dalam Matius 25 ayat 1 hingga 13. Yang bertajuk gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan syurga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitana dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi kerana mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Songsonglah dia. Jadi gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah bersiap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi itu yang firman yang kita akan belajar pada hari ini. Kita mau belajar tentang perumpamaan Yesus yang sangat popular ini. Waktu saya Sunday School pun saya sudah didedahkan dengan cerita yang sangat famous ini. Ini selalu saya dengar, iaitu kisah tentang 10 orang gadis, 5 yang bijaksana dan 5 lagi yang bodoh. Kebiasaan atau budaya orang Yahudi ini pada saat mereka menikah adalah para gadis dari pihak pengantin wanita akan menunggu kedatangan daripada pengantin lelaki. Ya, pengantin lelaki. Lalu mereka biasanya menunggu sehingga tidak tahu bila waktunya, sampai dari pagi ataupun ada yang sampai ke malam. Sampai ke malam. Jadi mereka semua harus menyediakan yang dinamakan pelita. Kerana pada saat itu lampu seperti torchlight, lampu handphone ataupun lampu jalan belum diciptakan lagi, ya kan. Jadi apabila malam hari yang sangat gelap, mereka boleh melihat jalan dengan terang apabila adanya pelita ini. Jadi kalau kita lihat dari perumpamaan tersebut, kita tahu bahawa pengantin lelaki, jika kita cakap secara rohaninya, adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya,
kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kita sedang dipersiapkan tentunya oleh Tuhan untuk kedatangan Dia. Dan kita mau belajar hari ini bersama-sama di dalam ayat tadi yang pertama dikatakan bahwa waktu itu hal kerajaan syurga seumpama gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi poin pertama yang ingin saya kongsikan adalah ini. Jadi 10 orang itu belum dikelompokkan menjadi 5 yang bijak, 5 yang bodoh, ya kan? 10 gadis itu mempunyai tugas yang sama. 10 gadis itu melakukan hal yang sama, yaitu membawa pelita untuk mengiring pengantin lelaki nanti. Jadi artinya begini, setiap kita di poin pertama yang ingin saya bagikan, kita semua harus mempersiapkan diri kita. Atau lebih jelas lagi, kita semua perlu selalu berada dalam masa persiapan. Masa persiapan. Jadi kita tidak tahu bila waktunya Tuhan akan datang, ya kan? Tetapi tugas kita semua adalah mempersiapkan diri kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Apa yang dimasukkan saya daripada sana? Yang pertama, kita harus lahir baru. Kita harus lahir baru. Yang kedua, kita harus hidup dalam roh. Apa yang hidup dalam roh tu, bro? Apa hidup dalam roh tu? Jadi saya ingin kongsikan di dalam Galatia 5:22. 5 ayat 22 dengan terang menjelaskan buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kamu kata, bro itu terlalu suci, bro, terdapat saya. Jadi tidak manusia boleh hidup sesempurna itu. Wish, kita kena hati-hati. Ataupun kamu katakan, saya ada jawatan ini, saya ada tugas ini, saya ada cara fikir saya sendiri, saya tak bolehlah ikut buah roh ini. Kita kena fikirkan semula, kerana ayat terakhir dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya apa? Tiada kompromi. It's a must. Mesti tiada kompromi. Sebab Tuhan sudah nyatakan di sana tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Kita mesti hidup dalam buah roh. Amin. Jadi tanya diri sendiri, apakah kita sudah siap mempersiapkan diri kita menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau kita menjadi terang, ya kan? Pelita diibaratkan terangnya Tuhan. Karena firman itu pelita bagi kehidupan kita. Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah. Saya katakan sekali lagi di sini, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kerana terang hanya berbuahkan kebaikan. Pertama, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita semua disuruh Tuhan mempersiapkan diri kita. Kita semua tidak dibezakan oleh Tuhan. Semua yang sudah kenal Tuhan, semua yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita semua harus membuat persiapan. Siapapun kamu harus buat persiapan. Persiapan apa? Persiapan ini untuk nanti kita bertemu dengan Tuhan secara face to face. Amin. Jadi 10 gadis ini sudah siap. 10 gadis ini sudah lahir baru. Istilahnya kita sudah tahu Tuhan. Jadi macam siapa 10 gadis ini, kawan-kawan? Macam kita. Kamu. Macam kita 10 gadis ini, sama. Jadi kita semua sudah lahir baru, sudah hidup dalam terang. Pelita itu adalah firman Tuhan. Kita semua punya Alkitab yang sama. Kita baca Alkitab yang sama. Kita belajar Alkitab yang sama.
kita punya iman dan kita sama-sama menunggu waktunya kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kalau kita mengerti bahwa kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, kita tahu keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Jadi apa harus kita buat? Teruskan, yaitu kita harus terus mempersiapkan kehidupan kita. Jangan pernah berhenti mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi mari kita teruskan lagi. 10 orang ini belum dibedakan oleh Tuhan. Seperti poin yang pertama, semua sama, semua melakukan hal yang sama, yaitu membawa pelita untuk mengiring pengantin lelaki. Jadi lalu masuk ke ayat kedua. Di sinilah perbezaan terjadi. Dikatakan di sini 5 di antaranya bodoh dan 5 lagi bijaksana. Dalam ayat 2. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya menggariskan perkataan minyak. Perkataan minyak. Kerana pelita sama-sama mereka semua ada, tetapi yang membedakan mereka adalah minyaknya. Yang bawa pelitanya tidak ada minyaknya disebut bodoh, tetapi yang membawa pelita dengan minyak itu disebut bijaksana. Jadi kita belajar tadi, setiap kita harus mempersiapkan diri kita semuanya oleh Tuhan. Di mata Tuhan itu kita semuanya sama. Tetapi apa yang terjadi, semua kita sudah punya Alkitab yang sama, kita baca Alkitab yang sama, tetapi lebih dari sekadar membaca Alkitab, ada minyak yang harus kita miliki. Apakah minyak itu? Apa minyak itu? Minyak itu dalam poin kedua saya adalah hubungan kita dengan Roh Kudus. Hubungan kita dengan Roh Kudus. Setiap kita harus membangun hubungan dengan Roh Kudus. Minyak berbicarakan Roh Tuhan. Artinya begini, Tuhan Yesus telah mati, disalibkan supaya kita memperoleh Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus di atas kayu salib, lepas itu dia dibangkitkan dan dia meninggalkan kita di muka bumi ini. Artinya adalah akses bagi kita untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus kita tahu, yaitu roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur di dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita punya roh itu, maka kita akan melihat tingkat atau level kita lebih meningkat, lebih naik. Kita akan punya akses yang lebih lagi kepada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita. Jadi banyak antara kehidupan kita sebagai orang Kristen selalu begitu saja, sama saja. Kenapa hidup saya terus begini? Kenapa menderita terus? Kenapa tidak ada breakthrough? Kenapa pernah bahagia? Kenapa? Kita tahu firman, kita punya Alkitab, tetapi kita rasa tidak ada breakthrough, penerobosan. Tahu kenapa? Kerana Roh Kudus di dalam kita, kita tidak jemput, kita tidak aktifkan, kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan dengan akrab. Jadi tidak heran masih jatuh bangun lagi dalam dosa. Tidak heran kita gagal dalam penguasaan diri. Tidak heran kita ingin berhenti berbuat dosa tetapi tidak boleh. Jadi salah satu cara untuk menyelesaikan isu ini adalah kita harus bangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita punya minyak, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita punya kuasa untuk membuat satu penerobosan yang baru. Sebab kita punya akses sekali lagi kepada janji Tuhan yang luar biasa. Saya ingin bawakan kita di dalam Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, yaitu kematian
Yesus di atas kayu salib, ya kan? Sebab di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa roh itu? Iaitu Roh Kudus, minyak itu tadi. Jadi kita sudah terima roh tersebut. Roh yang akan membuat kita berbeda itu adalah Roh Kudus. Jadi mari kawan-kawan, saya ajak kita semua untuk bangunkan hubungan intim dengan Roh Kudus. Mula dengan pengenalan lebih lagi dalam Tuhan, mula masuk dalam penyembahan, mula masuk dengan cara hidup yang berbeza, yaitu mengandalkan Tuhan. Sebab waktu kita punya Roh Kudus, kita tahu dia adalah sumber kekuatan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi bangun hubungan dengan Roh Kudus, itu adalah poin kedua kita. Kalau kita masih ingat waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Allah turun, dan setelah itu kita tahu dia berpuasa selama 40 hari dan setelah itu menerima kuasa Tuhan. Jadi pelayanan Yesus selepas itu menjadi sangat luar biasa sekali, ya kan? Jadi waktu kita mengerti bahwa kita harus terus memiliki minyak tersebut, yaitu memiliki Roh Kudus, kita dapat melakukan semua perkara yang kita ingin lakukan, melakukan perkara-perkara yang besar dengan penyertaan Tuhan. Kita tidak mau lagi dibatasi oleh kekuatan kita sendiri, tetapi kita dapat melalui satu penerobosan dalam hidup kita karena kita mengandalkan kekuatan yang lain, bukan kekuatan kita, yaitu Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus. Jadi Zakaria 4:6 berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi kalau kita mau jadi bijaksana, kita harus mengerti bahwa kita harus membangunkan hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan, membangunkan hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kita dapat membangun hubungan tersebut, pelan-pelan kita akan melihat pintu demi pintu terbuka, pelan-pelan kita akan melihat kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan ataupun keluarga kita. Amin. Ya, it takes times, tetapi ia sangat berbaloi kalau kamu pada saat ini menerima Roh Kudus dalam kehidupan kamu. Amin. Dan saya yakin dengan membangun hubungan dengan Roh Kudus, kita semua akan takjub dengan apa yang Tuhan mampu kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi selalunya dalam kehidupan kita, kita mau doa saja pun penat. Kita macam tak tahu berdoa apa lagi. Jadi kalau kita dihimpit dengan keadaan yang sebenarnya, dengan keadaan yang berat, kita seperti sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa. Tetapi waktu kita mengisi minyak kita ataupun berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, kita boleh berdoa dengan lancar. Kita boleh berdoa dalam bahasa roh. Kita dapat mendengar suara Tuhan waktu kita berdoa. Jadi mari kita bangun kehidupan kita dengan Roh Kudus. Jadi minyak itu boleh kita miliki jika kita bangun hubungan yang senantiasa, tidak boleh berhenti untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, mesti mau lebih lagi mengenali Dia. Okey? Jadi mari kawan-kawan kita bangunkan mesbah pribadi kita dengan Tuhan, mulai rajin berkunjung kepada Tuhan. Jadi macam mana kita mau akrab dengan seseorang kalau kita tidak bercakap dengan orang tersebut? Macam mana kita mau rapat dengan seseorang itu ataupun kawan kita kalau kita tidak bercakap dan berkunjung kepada mereka? Ya kan? Jadi mulai pada saat ini, mari kita semua datangi Tuhan. Bukan hanya waktu kita susah saja baru mau cari Tuhan. Tidak.
Datang kepada Tuhan saat kita senang di awal bulan, waktu tengah terima gaji kah, ataupun waktu di tengah bulan yang setengah-setengah sudah gaji. Bukan hanya hujung bulan saja, waktu gaji sudah habis baru mencari Tuhan, baru mau, oh Tuhan saya dah duit. Tidak. Dan kita tak boleh macam tu. Dan kita perlu merasakan ada hubungan yang terbina, baru kita dapat berbicara, baru kita dapat mengenali Tuhan dengan lebih lagi. Dan apabila kita melakukan tersebut, kita akan merasakan sesuatu yang sangat berbeza dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita lanjutkan dalam ayat 5. Tetapi kerana mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Jadi gadis-gadis yang bodoh melihat pelita mereka sudah mau padam, sehingga mereka meminta kepada gadis-gadis yang bijak, tetapi mereka tidak mahu bagi. Kenapa mereka tak mau bagi? Bukan kerana mereka ego, bukan kerana mereka di sana bergaduh ataupun bermusuhan kah? Tidak. Ini kerana membina hubungan dengan Roh Kudus tidak boleh dibagikan. Kenapa? Karena itu adalah hubungan pribadi kita. Kita yang harus bina hubungan itu sendiri. Sebab masalah pribadi kita yang sendiri yang ceritakan kepada Roh Kudus. Hubungan itu harus kita bangun sendiri, ya. Jadi poin yang ketiga yang ingin saya bagikan di sini, waktu pengantin lelaki belum datang juga, sehingga larut malam. Mereka semua tertidur sebab menunggu terlalu lama. Jadi hal ini menceritakan tentang masa penantian, perjuangan dan penderitaan. Jadi di dalam kehidupan kita menunggu Tuhan, menunggu berkat, menunggu breakthrough, seringkali kita mulai penat. Oh Tuhan, bila lagi ni Tuhan, ya kan? Jadi kita mulai tertidur secara spiritual, secara rohani. Kita mulai tidur. Jadi contohnya dalam masa pandemik ini, permulanya kita dilarang melakukan ibadah onsite, ya kan? Yang pertama kali pandemik kita dilarang untuk melakukan pergi ke gereja secara onsite. Jadi banyak antara kita rajin ikut ibadah online, sama ada melalui YouTube, Facebook kah, Google Meet kah, ibadah bersama keluarga kah, nyanyi praise and worship, berdoa bersama-sama, angkat tangan. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, sampai 1 tahun berlalu, gereja masih belum beroperasi juga. Dan lama-lama kita mulai tertidur. Banyak antara kita yang ikut ibadah online di YouTube bukan hanya melihat saja, bukan hanya ikut ibadah, tetapi melihat, menonton saja, ya kan? Jadi kalau lagu tu macam tidak best, kena skip. Kalau pekobah tidak best, pergi tengok gereja lain yang best. Jadi rasa seperti itu. Jadi janji kita sudah ibadah, kononnya sudah ibadah, sudah datang ibadah, sudah menonton ibadah, begitu saja. Jadi kita tidak boleh begitu. Jadi akhirnya kita akan mulai mengantuk, lalu ketiduran, sebab kita tidak pasti masa pengantin lelaki itu tiba, masa penantian itu sampai bila, ya kan? Jadi yang awal-awalnya menyala-nyala api pelita kita waktu kita mula-mula dulu, tetapi kerana menunggu terlalu lama, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita sudah tidak membangun hubungan intim lagi dengan Roh Kudus. Lupa Roh Kudus, lupa minyak kita, tidak dibawa, akhirnya kita mengantuk dan tertidur. Ya. Jadi seterusnya, waktu kita punya minyak, orang bijaksana ini tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Masa yang sukar ini sekalipun, ya mungkin lampu kita mulai redup, mungkin kita tertidur, tetapi kita boleh bangkit semula sebab kita ada minyak tersebut, kita ada Roh Kudus. Sementara mereka yang bodoh,
yang tak punya minyak dalam masa sukar ini, lampunya akan padam dan mati. Jadi berhati-hati kita semua. Jadilah orang ataupun pembawa pelita yang bijaksana, yang membawa minyak. Jadi mari, kalau kita faham waktunya akan tiba, satu saat kita akan mendengar orang menjerit bersorak, pengantin tiba, songsonglah dia. Jadi baru kita mau mencari minyak. Macam mana tuh kawan-kawan? Jadi ada waktunya kita akan bertemu dengan Tuhan, ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Contohnya ada waktunya juga buat kita yang di luar sana, mungkin yang membuka bisnes ataupun apapun keadaan kita di saat waktu pandemik ini, waktu yang sukar ini, yang sedang menunggu, Tuhan akan buka jalan untuk usaha kamu. Jadi jangan lelah, terus bersemangat. Tetap jaga hubungan kamu dengan Roh Kudus. Tetap jaga hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena di masa-masa sukar sekalipun, saatnya akan tiba, Tuhan akan datang, berkat akan datang, kesembuhan akan datang, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan hari ini saya akan tetap berdoa buat saudara untuk tetap memilih menjadi bijaksana. Walaupun masa penantiannya begitu panjang, masa penderitaannya begitu lama, sekalipun hari ini kita sudah mengantuk sangat, tetapi tunggu, waktunya akan tiba. Tuhan akan datang dan kita akan diundang dalam pesta perkawinan anak domba. Amin. Jadi jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang boleh melalaikan kita. Karena pada saat teriakan itu kedengaran, pastikan kita sudah mempersiapkan diri kita. Itu poin saya yang pertama. Pastikan kita sudah punya minyak. Poin yang kedua, bangun hubungan dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan pilih untuk menjadi bijaksana. Amin. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, untuk mempersiapkan diri kami. Kami bersyukur kami boleh membaca firman-Mu, mengetahui firman-Mu, mengetahui kebenaran-Mu. Tetapi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau membangun hubungan dengan Roh Kudus Engkau, supaya saat kami punya roh Engkau, kami peka, kami kuat, kami dapat melalui kehidupan kami sampai saat penantiannya berakhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa di kebaktian online pada masa akan datang.